Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, khususnya beliau Ki Haji Wawan Nurwani, beliau Ki Haji Aziz Hakim Asy-Syirazi, dan semua jajaran kepengurusan PCNU Kabupaten Cirebon. Sahabat-sahabat sekalian, di sore hari ini kita akan mengingatkan bersama bahwasanya kehidupan tidak akan kekal abadi, tapi kehidupan yang kekal abadi adalah nanti di akhirat. Karena kehidupan di dunia sejatinya adalah kita hanya melintasi saja. Karena dengan umur yang 125 tahun saja, ini jika dibandingkan dengan di akhirat, itu hanya 1/4 jamnya di akhirat. Karena satu hari di akhirat, itu adalah 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu, kita bisa maksimalkan diri kita, agar supaya menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang selalu menjadi tauladan, entah itu bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudari kita, ataupun bagi siapapun yang melihat kebaikan kita. Tentu saja banyak sekali arah rintangan, banyak sekali hal-hal yang menggelitik dalam diri kita. Tapi paling tidak kita bisa mengarahkan diri kita untuk selalu bergaul dengan siapapun yang kita mau. Kita bisa memilih teman, kita bisa menjadikan mereka role model kita. Kita bisa menjadikan mereka panutan kita. Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan pemimpin kita. Karena sejatinya pemimpin kita adalah mereka-mereka yang telah mengatur dunia yang begitu besar. Mengatur bagaimana jalannya masyarakat bersosial yang baik, mengatur bagaimana agar supaya masyarakatnya sentosa. Makanya kita jangan pernah sekali-kali meremehkan. Ketika kita ingin mendekati mereka-mereka agar supaya mereka ada dalam jalan yang benar, maka kita masuk ke dalamnya. Maka kita bisa sedikit demi sedikit meluruskan. Man istakhaffal umara khasirat dunya. Ini benar apa kata Nabi? Nabi bersabda bahwa man istakhaffal umara khasirat dunya. Pasti akan rugi dunianya mereka-mereka yang telah meremehkan pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu, kita bisa mendukung pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana cara mendukungnya? Kita realisasikan program-program yang telah menjadi acuan untuk kita menjadi Cirebon lebih baik, menjadi kota Anda lebih baik, gimana Anda berada. Kita dukung, realisasikan. Man istakhaffa ulama khasiral akhirah. Nah, kita juga tidak boleh meremehkan orang alim ulama. Nah, kategori ulama di sini adalah mereka-mereka yang alim. Alim itu maksudnya mengetahui apa ilmunya. Tapi bukan hanya alim saja, tapi amilun. Melakukan apa yang dia tahu. Jadi dia mengetahui bahwa sedekah ini begini. Dia mengetahui bahwasanya sholat tahajud begini. Mengetahui semuanya, tapi dia melakukan. Bukan hanya berkuar-kuar omong-omong saja, tetapi dia tidak melakukan. Nah, ini yang namanya ulama. Jadi siapapun bisa menjadi ulama, bukan hanya kiai-kiai saja. Bukan hanya bunyi-bunyi saja. Tetapi mereka-mereka yang mengetahui ilmunya, contoh ilmu IT, contoh bisa jadi. Nah, dia aplikasikan, dia pergunakan agar supaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini termasuk dari pengalaman suatu ilmu. Ini dikatakan ulama. Makanya ulama juga bukan hanya yang ahli kitab saja. Ahli kitab juga termasuk ulama. Jika memang dia digunakan untuk kemanfaatan bersama. Agar supaya dunia kita aman, kita memuliakan pejabat kita. Agar supaya akhirat kita aman, kita memuliakan ulama.
Karena ketika dia meremehkan ulama, maka akan rugi akhir. Man istakhaffal jiran khasiral mawaddah. Nah, ketika kita bertetangga, kita meramaikan tetangga kita, tidak pernah bersua dengan baik, tidak pernah mengucapkan salam, tidak pernah ngobrol dengan tetangga. Tetangga kita masa bodoh, tidak mau tahu apa urusannya. Dia sudah makan belum, tidak pernah mengetahui, tidak pernah ingin tahu, tidak pernah peduli, tidak ada pernah rasa empati kepada tetangga kita. Maka akan hilanglah rasa mawaddah, rasa kecintaan kita kepada sesama manusia. Ini naudzubillah. Jadi sabda Nabi juga jelas bahwasanya seseorang yang telah memperhatikan tetangganya, maka dia sedikit lagi tinggal membuka pintu surga tanpa dengan kesusahan. Langsung dibuka karena itu adalah dia memberi kebaikan atau berbuat baik kepada tetangganya. Manis takhaffal apriba. Nah, ketika seseorang ini dia dengan saudaranya sendiri tidak pernah akur. Dengan saudaranya sendiri dia tidak pernah merasa aman. Dengan saudaranya sendiri dia tidak pernah merasa bahwasanya itu adalah tanggung jawabnya, nafkahnya dan lain-lain sebagainya. Dia juga akan rugi, akan merasa rugi dan pasti akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Man istakhaffal ahla khasira tibal ma'isyah. Nah, ini poin yang terakhir yang biasanya semuanya ini selalu meremehkan karena dia merasa bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini dia diartikan bahwasanya lelaki adalah yang paling dihormati. Lelaki adalah orang yang paling disegani. Lelaki adalah orang yang harus diturutin apapun kemauannya. Padahal di sini adalah qawamu, di sini adalah qiwam. Di sini adalah maknanya itu adalah perlindungan. Jadi lelaki-lelaki yang melindungi keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naqad. Lah ini ya benar. Jadi mereka adalah yang melindungi keluarganya, melindungi sanak saudaranya dari siksaan api neraka. Jadi jangan pernah sekali-kali meremehkan istri-istri kita. Jangan pernah meremehkan anak-anak kita. Kamu anak siapa, nakal banget, bandel banget loh. Padahal mereka adalah ayahnya sendiri. Padahal mereka adalah ibunya sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan keluarganya karena maka akan rugi rasa tibal ma'isyahnya. Jadi dia bekerja tidak akan ada rasa nyaman. Bekerja itu merupakan beban. Bekerja itu untuk menghidupi keluarganya merupakan suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Karena setiap peluk keringat pasti akan diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Itu satu peluk keringat yang menetes. Tetapi ketika ada rasa selek, ada rasa tidak nyaman dari keluarganya, maka bekerjanya ini tidak akan dirasakan kenyaman. Ia akan merasa terbebani. Saya ini anaknya 10, jadi saya harus bekerja keras, terbebani. Bukan, malah itu karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab rasa, tanggung jawab dan merasa terbebani ini jauh lebih. Nah, ketika dia merasakan bahwasanya ini adalah tibal ma'isyah, karena adanya rasanya mawaddah kepada keluarga, kecintaannya kepada keluarga, maka sedikit pun tidak akan pernah ada rasa takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan pernah rasa takut dan juga kesepian, akan tidak pernah merasakan rezeki. Yang selalu ditekankan dalam diri kita adalah bahwasanya kita semua ini adalah milik Allah dan pastinya akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, selalu ingat apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kita harus menjadi orang yang selalu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang telah dititipkan kepada kita semua. Kita perdengarkan telinga kita untuk hal-hal yang baik, mata kita juga untuk hal-hal yang baik.
Agar supaya kita selalu ingat bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadikan diri kita, menjadikan semua warga kita orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang selalu menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang khusyuk pasti adalah mereka-mereka yang akan menemui Rabb-nya dengan hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang bebas dari segala macam rasa, yang mana rasa itu nanti akan membelenggu dirinya sendiri. Yauma la wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kita harus cernihkan hati kita. Kita harus menjaga sikap kita dari segala macam hal yang menjuruskan diri kita ke dalam neraka. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.